Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Koperasi Diatul Syukur beserta jajaran, yang saya hormati jajaran dari Babinsa Binamas ya, Tiga Pilar, dan yang saya hormati Lurah dalam hal ini diwakili Pak Sego, jajaran dan tokoh masyarakat kita ini, Pak Sugidi ya, dan Bapak Ibu sekalian, para hadirin undangan yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas keberkahannya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga bisa hadir dalam acara pada siang hari ini. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga para sahabat berikutnya dan umatnya hingga kiamat. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas undangannya. Mohon izin saya mewakili Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi UMKM menyampaikan beberapa hal terkait dengan acara pada siang hari ini. Berkaitan dengan ini, kalau saya lihat acaranya mirip-mirip ini RAT Pak ya, rapat anggota tahunan. Hanya saja mungkin kalau RAT ini dibacakan tata tertib ya, tata tertib RAT sebelum pelaksanaan inti. Tapi bagus ini, menurut saya sebagai satu awal yang bagus untuk mempersiapkan diri. Selaku pengurus, Pak Abdul Syukur sudah berupaya untuk tertib ya, dimulai dari nol tadi ya, nol karena 6 bulan sebelum tutup buku, artinya nanti tutup buku 2025 ya, 2025 itu 2026 itu nanti laporan dari 2025 pertanggungjawaban pengurus dan pengawas KKMP. Jadi sudah siap nanti itu terkait dengan laporan pertanggungjawaban. Nah, saya memiliki harapan ya, karena di sini saya punya kawan Pak Tupidi ini aset indah ya, sebagai pendamping koperasi. Beliau pernah mendampingi Pak Zukur. Sebaiknya karena organisasi ini sangat erat tergantung dengan sumber daya manusianya, tentu saya berharap mempertimbangkan apabila memang di dalam keorganisasian belum efektif ya sepenuhnya, karena waktu ini ya, intensitas waktu ini sangat diharapkan untuk bisa menjalankan operasi KKP, maka perlu adanya SDM yang memiliki waktu ya, memiliki waktu dan memiliki kemampuan tentunya dalam hal baik soft skill maupun hard skill dalam hal mengelola KKMP ini ya, dari sisi aspek organisasi, dari sisi usaha ya, dari sisi laporan keuangan. Nah, ini tidak bisa ditinggalkan Pak, kemampuan seperti ini memang harus ada. Nah, nanti mungkin Pak Tugidi juga bisa bantu ya Pak Syukur untuk bisa mencari putra putri terbaik ya yang ada di Kunciran Indah ini ya, berpartisipasi di dalam kesuksesan KKMP ini dalam usahanya. Itu pertama. Kedua ya, terkait dengan SDM ya Pak. Kemudian selanjutnya terkait dengan metode untuk perluasan keanggotaan, karena memang ini sosialisasi secara ini sudah bagus, sudah ya ke masyarakat. Kita ini di era digital tentu membutuhkan komunikasi ya yang intensif antara pengurus dengan anggotanya. Nah, karena memang semua serba terbatas, maka media komunikasi melalui tentunya media sosial ya, melalui kita komunikasi sering ya lewat grup. Ada forum KKMP Pak sekota Tangerang, mungkin nggak semua ikut ya Bapak Ibu sekalian, tapi
Michael ya, melalui forum ini kita cukup efektif lah membangun komunikasi, bertukar informasi, ya, kemudian mengkoordinasikan langkah-langkah apa saja nanti, seperti kita memiliki program-program fintech, workshop ya buat para pengurus KKNP se-Kota Tangerang, sehingga keberadaan grup WhatsApp ini pun dipecah lagi. Ya, para biaya ini sebetulnya memiliki binaan-binaan ya. Satu KKNP ini, satu biaya ini mendampingi 10 KKNP ya. Tentu mereka pun harus secara komunikasi secara aktif ya dengan binaannya, maka dibuat lagi ya grup masing-masing biaya ini ya, agar apa, agar mereka itu setidaknya nggak canggung gitu kan, ketika ada binaan langsung di bawah biayanya bisa ada komunikasi dan koordinasi. Nah, ini perlu. Nah, terkait dengan perluasan keanggotaan kepada masyarakat, tadi sudah dijelaskan juga bagaimana nanti usahanya akan seperti apa. Karena sekarang ini bukan kebutuhan fisiknya. Di era seperti sekarang disruption ya, tidak membutuhkan ruang fisik, tapi butuh komunikasi tadi ya. Kemudian juga butuh komoditas barang yang dijual. Contoh kita ini sekarang ini lebih memprioritaskan kepada aspek usaha sembako ya. Nah, sembako ini sudah dilakukan kerjasama dengan 3 lembaga BUMN, ada ada Bulog ya, kemudian ada Pertamina Patraniaga, ada RNI atau PT Raja Wali ya, atau ID pun ya. Nah, saya pernah dulu tuh membangun dan merintis operasi kita ya. Ada role modelnya, ada fisik contohnya itu ada di Budi Dharma. Itu ada contohnya seperti bangunan Alfa, karena memang yang diperkenalkan dalam konsep warung kita itu adalah modernisasi dalam pengelolaan toko atau warung. Nah, itu saya pikir tidak semua ya, Pak. Ini kita bicara kilas balik ke belakang. Ternyata tidak semua pemilik toko itu melek IT ya. Kadang-kadang nenek-nenek ya, yang kalau nggak didampingi oleh cucunya yang melek IT itu kesulitan yang mengoperasikan perangkat itu. Jadi secara misi kita tuh sebetulnya nggak terlalu sukses. Nah, itu walaupun kita memodernisasi pengelolaan toko melalui pemanfaatan teknologi informasi, itu kami anggap belum optimal karena SDM kemarin nih, kesiapan SDM ya untuk bisa memanfaatkan teknologi itu sendiri. Padahal SDM teknologi itu atau teknologi informasi itu adalah sarana utilitas saja ya, untuk membantu. Utamanya kita sendiri bagaimana transaksi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi sasaran keduanya bagaimana produk yang ada di warung kita ini bisa memiliki daya saing. Dulu kita tidak didukung oleh negara, ya artinya itu memang kebijakan lokal, program lokal ya untuk mendorong pengendalian laju inflasi melalui produk-produk yang ada, tapi ternyata harganya tidak kurang bersaing ya, tidak bersaing seperti sekarang didukung oleh Bulog ya, ID pun, RNI, meskipun ya ini pun BUMN kadang belum maksimal melayani, tapi kita tidak patah semangat ya. Kita ada grup tentunya, terus kemudian kita juga mengadakan silaturahim ya di antara KKNP yang sudah mulai tumbuh dan berkembang di Kota Tangerang. Mereka punya masing-masing produk unggulan. Nah, KKNP tidak sendiri, pasarnya itu ya untuk sembako ini bukan saja bisa menjual kepada warganya, artinya ke anggotanya ya, anggota secara captive market. Pasar tertutup, tidak perlu lagi mencari-cari siapa yang harus kita datangin untuk menjual barang ini, tapi juga bisa menjual kepada warga sekitarnya ya. Berbeda dengan simpan pinjam yang notabene simpan pinjam ini aturannya ketat ya, tidak boleh
sembarangan meminjamkan kepada selain anggota. Itu izinnya harus ke OJK, ya. Itu overlook namanya. Tapi kalau tadi Pak Ketua ya sudah sampaikan akan ada program ini, artinya bukan unit simpan pinjam, hanya bagaimana bekerja sama dengan ya lembaga keuangan seperti dengan Himbara itu memungkinkan operasi ini membangun channeling ya sekedar itu. Jadi nanti para pelaku UKM dihadirkan ya, di sini dihadirkan, tentu sponsor bisa, itu tergantung kreativitas ya, kreativitas masing-masing pengurus ya, beserta pendukung di sini jajaran ya. Nah itu sangat bisa memungkinkan nanti UMKM silakan dengan difasilitasi oleh koperasi ya, apakah bisa mengakses permodalan melalui Himbara. Nah kemudian menjadi anggota KKMP yang nanti produknya bisa suatu saat akan ditampilkan di gerai-gerai KKMP ya. Jadi gerai-gerai ini tidak terpusat dalam satu wilayah geografis di Kota Tangerang, tapi di seluruh 104 kelurahan itu bisa memiliki gerai UMKM juga. Jadi produk-produk anggota koperasinya bisa ditampilkan di gerainya. Nah itu terus kemudian juga terkait dengan sistem permodalan. Sekarang gini, kalau pasarnya sudah meminta, ya tadi bicara dengan proyek strategis nasional. Sekarang ini KKIP merupakan PSN, MBG pun namanya programnya MBG, makan biji gratis ya, kan biji gratis. Nah kemudian di dalam MBG ini ada satu dapur SPPG namanya. Nah SPPG ini sebetulnya yang harus menyuplai kebutuhan SPPG itu dari koperasi, yang ketentuannya seperti itu. Nah tapi di dalam kenyataan di lapangan ini SPPG ini seringkali membentuk koperasi tersendiri. Nah ini karena KKIP-nya lambat merespon. Coba kalau KKIP-nya sudah bangun ya, kalau memang nggak ada SPPG ya masih pasarnya masih bangun Pak. Ini 104 ini masih butuh produk gitu ya. Ada produk segini, barangnya ada nggak? Barangnya nggak ada gitu. Ada barangnya, harganya nggak masuk. Nah inilah seninya pedagang ya. Jadi kita tidak hanya tinggal lihat kemudian transaksi itu secara otomatis bisa berjalan ya, maka perlu dukungan semua pihak ya, termasuk di sini ada Pak RW, Pak RT ya. Tidak harus barang itu kita memanfaatkan sistem zero stock inventory, artinya barang tidak harus ditumpuk ya, tapi bisa distribusi mendekati pelayanan kepada RW ya. Bahkan ada warung-warung setempat dengan harga yang tetap bisa dijaga, harga tetap bersaing ya. Beberapa waktu lalu dari pihak Lotemat juga sudah menyampaikan ada program Ekopay ya melalui BRI ya, antara itu sampai dengan 1 miliar ya untuk koperasi ya. Jadi harga koperasi ini dengan harga MBG itu sudah disesuaikan. Jadi jangan khawatir ya, melalui dengan KKIP ini kita itu belanja sambil menabung, karena setiap transaksi anggota itu akan diperhitungkan di SHU. Bahkan kalau kita lebih kreatif lagi Pak Segiri mungkin ya, ini setiap tahun itu ada event-event besar ya, mungkin ingin berbagi dan sebagainya anggota, jadi koperasi bisa meminjamkan bisa pinjam. Ini balik nih ya, karena ini badan usaha, koperasi ini bisa pinjam kepada anggota yang punya dana besar untuk program, misalkan dalam satu ini ada Bazar Ramadan ya. Nah nanti di dalam ketentuannya keuntungan itu bisa berbagi dengan koperasi, misalkan keuntungan 100.000, ini secara sederhana di 100.000 ini 30.000 misalkan keuntungan 100.000, 30.000 omsetnya, kita bicara omset 30.000 itu buat koperasi, kas koperasi, 70.000 buat keuntungan anggota yang meminjamkan kepada
koperasi, dan itu bisa dibagikan misalkan kesepakatannya sebelum Lebaran itu seperti itu. Jadi bisa kapan aja, ada acara apa lagi nih, bazar, sebulan berapa kali. Nah itu kalau udah pasarnya terbentuk, kebutuhannya udah didata, maka penting melakukan pendataan. Sekarang ini kan sudah ada Google Form, ya. Google Form itu masa warga nggak makan sih setiap bulan ada kebutuhan ya, sembako ya, dari satu sembako aja beras ya, kemarin kita udah identifikasi ya Mas Nabi ya, ada beras itu di kelas premium harganya bisa bersaing, kemudian kita juga punya minyak ya, terus apa lagi itu, gas itu dengan harga-harga yang miring. Ibu-ibu tahu sendiri kalau beda dikit aja udah miring toko sebelah ya. Nah daripada ke toko sebelah nggak dapat SAU, mending ke koperasi, nampaknya kecil, tapi kalau ini mesinnya udah jalan, apa yang disampaikan Pak Sekel yang tadinya bergantung kepada dana dari luar ya, berapa puluh juta, 80 juta, dan itu kenyataan yang ada di KKMP Giri Mukti Lembah. Mereka daerah terisolir, tapi apa yang terjadi, manajernya itu tanpa dibantu dengan usaha yang sudah berjalan itu gajinya 60 juta. Manajer digaji hampir gaji dari pendapatan koperasi perputarannya ya. Mereka mengandalkan juga susu dari ultra Pak, jadi dia tidak memproduksi sendiri Pak, tapi memang ketika sistem sudah berjalan mau berapa ditulis sendiri, tapi apa targetnya, bagaimana anggota sejahtera, tulis nih pengurus gajinya berapa, tapi gimana juga target anggota bisa tercapai. Pengurusnya bisa gaji 15 juta, dari mana? Ya itu dana yang dihimpun, dikelola secara efektif. Simpanan pokok, simpanan wajib, ya. Setelah dari di total tadi potensi penduduk di sini itu 9.000, setengahnya aja 5.000. Tadi kalau dinaikin berarti 500 juta Pak ya. Kalau 100.000 aja udah 500 juta, ya. Kira-kira kalau usaha sendiri dapat berapa 100.000 Pak ya? Cilok aja berapa itu? Tapi kalau secara kolektif kita membangun satu usaha bersama melalui koperasi, itu bisa dibayangkan 500.000 berapa sembako yang bisa diperputar ya. Nah perhitungannya ya nanti anggota yang sering belanja bertransaksi itu akan mendapatkan SHU. Nah nanti persentase itu harus dituangkan di dalam anggaran dasar ya, anggaran rumah tangga. Kemudian juga dia dapat anggota kalau disepakati berapa persen ya untuk bertransaksi jasa usaha sembako ini ya, totalnya itu harus 100%. Ada dana sosial, dana apa, nah tinggal sepakati, Pak saran saya mah hanya dana sosial, nanti kalau anggota yang sakit, nah itu disisihkan dari SHU. SHU itu kan dari penjualan dikurangi biaya operasional. Seiring waktu pertumbuhan usaha ini makin maju, omset makin berkembang, ya nanti pos-posnya ada operasional untuk anggota, pengurus sekian ini. Bahkan kalau udah besar itu pengurus susah diganti. Sekarang pada ini ya, seperti mungkin yayasan dan lain-lain sebagainya, kalau udah maju berkembang pada pengen jadi pengurus, tapi ketika masa-masa tadi masa-masa generasi perintis ini butuh perjuangan Pak ini ya, Pak Ketua ini berdarah-darah gitu. Jadi kalau bisa namanya jangan ketua, Pak jadi direktur aja Pak, atau eksekutif pada semangat gitu ya. CEO, nah itu apapun lah ya. Nah, tergantung motivasi kita mau ke depannya diarahkan kemana, mau targetnya berapa, target ini berapa nih yang akan menentukan kan anggota 100.000. Nah dengan 100.000 kita ambil dulu yang 5.000 nih Pak Sekel ya, dengan masif RW RT apa yang tadi setengahnya aja bergabung sampai nanti 5.000 ini teridentifikasi, nomor kontaknya, bikin grup WhatsApp masing-masing. Wah WhatsApp cuma 300 nih, Telegram lah kita ya, bikin Telegram ya,
Kemudian di situ bukan hanya sosialisasi tapi info produk KKMP. Nanti itu Pak Ketua izin ini menyampaikan. Sumbernya di mana? Bisa dari modal dari ini sendiri, bisa juga kerjasama dengan KKMP lah lain menginformasikan, nanti keuntungannya berbagi. Berapa nih margin buat kita nih? Disebutnya Pak, bagian dari jasa pemasaran. Jadi KKMP Bapak bikin MOU dengan KKMP lainnya untuk kerjasama. Kalau ada Bapak punya produk apa, dia punya produk apa, tukeran dulu Bapak Ibu sekalian, ya. Nanti dari situlah kita ada pendapatan. Lama-lama berputar. Yang kita layanin ini, contoh ya, KKMP Bapak kali itu anggotanya sudah 800. Masa 800 nggak kekurangan sih? Masih satu KKMP akan kekurangan beras lagi. Di mana nih nyarinya? Oh, ada KKMP ini. Nah, inilah perlunya silaturahim ya, membangun usaha secara gotong royong. Kecil tapi menjanjikan, sangat menjanjikan. Kalau kita terus maintenance ya, KKMP ini bukan sekedar numpang lewat, tapi berpikir bagaimana menciptakan omset ini menjadi terus bertumbuh. Bikin jaringan networking ke semua vendor-vendor ya. Saya di dinas ketika ada yang ingin diperkenalkan dengan KKMP, syaratnya apa? Harus ada legalitas jelas ya, pemerintah ya. Jadi legalitas jelas. Kedua, harga bersaing. Dan ketiga ya tentu harus berkelanjutan. Jangan nanti produknya disenengin, cuma seminggu aja habis di sana nggak ada lagi ya. Bahkan ada yang sudah mau bermitra dengan KKMP, berkonsinyasi ya, seperti Cemtek ya, kemudian juga Inveli ya, dan beberapa produk ham ya, sayuran ya. Jadi sebetulnya tinggal membangun kreativitas. Pak ini juga ada praktisi di usaha. Nanti insya Allah ya Pak Tukide bisa bantu di usaha CSR ya, kemungkinan CSR bisa saja ya. CSR tidak melihat semua KKMP harus dikasih CSR, belum tentu ya. Justru yang aktif, yang berkembang, karena gini, efektivitas mereka memberikan CSR kepada yang KKMP yang pasif, apa untungnya ya kan? Justru mereka mencari ya KKMP yang betul-betul aktif. Beberapa waktu lalu saya menghadiri ya di provinsi kaitan MOU antara Kajati dan Gubernur sekaligus pemberian CSR oleh Krakatau Steel, BJB, PT Pelindo ya, dan beberapa KKMP yang lain yang memang sudah berjalan baik. Mereka justru mendapatkan tambahan lagi dari CSR kurang lebih 60 jutaan kalau salah. Nah, jadi tunjukkan ya, tunjukkan dulu, baru mereka akan minat memberikan KKMP. Kalau bicara investor, Mas Nabi bisa cari investor ya? Tuh. Ya. Jadi kita identifikasi dulu kebutuhan apa nih yang paling mendominasi ya di seluruh wilayah Kota Tangerang pasarnya. Karena kita bukan simpan pinjam. Artinya simpan pinjam tidak prioritas utamanya. Yang namanya usaha sektorial itu bebas ya. Bebas menjualkan, tapi yang diutamakan ke anggota dulu sebelum kepada yang lainnya. Jadi itu Pak, ya mohon maaf agak panjang nih karena kita kadang waktunya juga ya, tentunya di sini. Mohon maaf ya. Itu barangkali insya Allah kita selalu monitor dan selalu mendiskusikan untuk yang terbaik diberikan kepada KKMP di Kota Tangerang. Itu saja mungkin yang saya bisa berikan, sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.